Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita bersyukur di mana Tuhan yang menuntun, memelihara, menolong kita. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan harian pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, bahwasanya kasih setiamu sungguh memelihara, menolong, membimbing hidup kami. Sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di pagi hari ini sebagai nats firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, topik renungan harian pada saat ini, takut akan Allah. Tentu firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita takut kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang maha kuasa, maha mulia, maha agung di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk hidup kita ini sebagaimana ada saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di kitab Wahyu yang menuliskan ketika Kaisar Romawi diperintahkan oleh Kaisar Domitianus. Dia sebagai kaisar yang memerintahkan supaya menyembah patung yang dibuat. Dia membuat patung menyerupai dirinya, supaya setiap umat supaya menyembah, sujud ke patung yang dia buat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ini bermaksud di dalam hidup ini mengandalkan kekuatan, mengandalkan ego, mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuasaan dan kehebatan di dalam dunia ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam situasi kondisi yang terjadi bagi umat Tuhan, orang Kristen yang hidup di bawah pemerintahan Kaisar Dominatus menjadi tertekan, merasa takut dalam keadaan yang mereka alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mereka diperintahkan supaya menyembah patung yang dimaksud. Mereka ditetapkan dengan pergumulan iman yang nyata, menaati kaisar atau menaati perintah firman Tuhan sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita hidup ini mengandalkan dunia ini, tentu hidup kita akan binasa. Tetapi kalau kita mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan, sehingga kita hidup di dalam kekekalan. Tetapi karena kita ada di dunia ini, tentu masih mengalami pencobaan, pergumulan, bahkan intimidasi, bahkan ketakutan yang dirasakan oleh setiap umat Tuhan. Karena ada pilihan, bahkan ada tekanan supaya mengikut dunia ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam nats firman Tuhan pada saat ini mengajak kita supaya kita senantiasa takut akan Allah. Karena Tuhanlah sumber kehidupan itu. Supaya kita senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Supaya iman kita semakin dewasa, semakin teguh di dalam ketaatan dan kesetiaan kita untuk mengikuti Tuhan. Karena firman itu menjadi kebenaran yang memberikan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hanya Tuhan yang layak dipuji dan dimuliakan. Rasa takut kita kepada Tuhan harus melebihi apa yang kita rasakan di dunia ini. Bahkan ketakutan yang ada di muka bumi ini kita akan kalahkan lewat iman kepercayaan kita kepada Tuhan di dalam kebenaran, pujian, penyembahan, dan doa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang pertama kita lihat dalam perikop ini, takutlah akan Tuhan. Dan yang kedua, ketaatan kita kepada Allah harus senantiasa hidup bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, diingatkan di dalam perikop ini untuk memberitahukan tentang penghakiman. Karena penghakiman itu adalah kuasa Tuhan, haknya Tuhan. Di akhir zaman, di akhir-akhir ini, kita hidup di dalam firman Tuhan, supaya kita senantiasa berjaga-jaga, supaya kita senantiasa hidup di dalam iman yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi, marilah kita semua, saudara-saudaraku, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Bila mana saatnya datang nanti, waktunya Tuhan, bila mana sangkakala berbunyi, kita siap bahwa iman kita kedapatan iman yang bertumbuh, yang senantiasa kita taat hanya kepada Tuhan. Walaupun dunia ini memberikan tawaran-tawaran kepuasan dagingiah, nikmatnya penglihatan apa yang ada di dunia ini, itu hanya sementara hidup yang di dalam dosa. Tetapi saat ini firman ini mengingatkan kita supaya kita sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sembahlah Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, bahwa semuanya ada di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Mari mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita hari ini. Senantiasa kita undang Roh Kudus yang memimpin, yang menolong kita ke hal-hal yang baik, untuk semakin iman kita semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Karena waktunya Tuhan tidak lama lagi, sebentar, tetapi kita senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa di surga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Salam sejahtera dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin.